Baik, Anda baru saja mendengarkan track tentang terapi, track untuk mengatasi hambatan mental Anda dan mempersiapkan mental Anda saat berbicara depan umum dengan penuh percaya diri. Track sebelumnya memang sangat menarik dan itu jika Anda dengarkan berulang-ulang akan menjadi sebuah program baru di dalam pikiran Anda, program mental yang mendukung keberhasilan Anda berbicara di depan umum. Saya sudah membuktikannya dan klien-klien terapi saya pun sudah membuktikannya. Nah, di track ini track bonusnya, track tambahan bagi Anda, yaitu tentang bagaimana cara menaklukkan audiens Anda, pendengar Anda dalam waktu 30 detik. Kenapa harus 30 detik? Karena keunggulan seorang pembicara itu dinilai diukur dari 30 detik pertama. Kalau dalam 30 detik pertama dia berhasil memukau hadirin, maka dia sudah memiliki modal yang cukup untuk membangun keberhasilan dari apa yang dia paparkan di menit-menit selanjutnya. Dan sebaliknya, jika seorang pembicara gagal memberikan sebuah kesan positif dalam 30 detik pertama, biasanya dia pun akan kurang mendapatkan kesan di menit-menit setelahnya. Maka dari itu, Anda harus persiapkan diri Anda sebagai seorang pembicara publik dan buat semaksimal mungkin agar 30 detik pertama Anda betul-betul memukau dan mengesankan bagi pendengar Anda. Karena berbicara di depan umum tidak selalu harus atau tidak selalu tergantung pada konten, pada isi yang akan kita berbicarakan, tetapi juga ada bagian-bagian yang lainnya yang perlu Anda perhatikan saat Anda menjadi seorang pembicara publik. Ya, karena yang diperhatikan oleh audiens Anda bukan cuma sekedar isinya. Ada seorang motivator wanita berkata, bukan masalah apa yang Anda bicarakan, tetapi bagaimana cara membicarakannya. Itu yang akan menjadi titik keberhasilan seorang pembicara publik. Baik, langsung saja saya akan bahas 3 hal tentang bagaimana cara menaklukkan audiens kita di 30 detik pertama. Yang harus Anda perhatikan baik-baik, yang pertama adalah penampilan Anda. Ya, saat Anda maju ke depan podium, saat Anda naik ke atas panggung, para peserta, para hadirin, para audiens itu sudah memperhatikan Anda sejak Anda di tempat duduk Anda berdiri, kemudian Anda melaju ke atas panggung. Ya, mata hadirin itu akan langsung mencari-cari Anda. Begitu seorang MC, seorang Master of Ceremony menyebutkan nama Anda dan memanggil Anda, di saat yang sama hadirin akan mulai mengarahkan pandangannya, mencari-cari di mana sih letaknya pembicara itu gitu. Dan dia akan memperhatikan dari semenjak Anda duduk, Anda bangkit, kemudian Anda berjalan. Jadi, perhatikan baik-baik penampilan Anda. Kenapa? Karena yang pertama kali disaksikan oleh penonton, yang pertama kali disaksikan oleh audiens, yang pertama kali disaksikan oleh orang yang akan menyimak materi presentasi Anda adalah penampilan Anda. Kalau Anda mencitrakan penampilan Anda dengan penampilan yang buruk, itu yang akan pertama kali ditangkap di dalam benak audiensnya. Jadi, pastikan penampilan Anda sangat bagus, sangat menawan. Yang seperti apa sih penampilan yang bagus dan menawan? Yang pertama syaratnya adalah harus nyaman di dalam hati Anda sendiri. Jangan sampai Anda memakai pakaian yang bagi Anda nggak nyaman dengan pakaian itu. Kenapa? Karena akan kelihatan Anda kikuk. Anda tidak bisa menyembunyikan ekspresi diri Anda saat Anda tidak nyaman dengan pakaian Anda. Ya, itu syarat pertamanya. Pakaian jenis apapun, mode apapun, Anda harus nyaman. Hati Anda harus nyaman dengan apa yang Anda kenakan. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan apa yang Anda kenakan itu unik. Kenapa? Karena pembicara publik itu bukan cuma Anda. Ada ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang di dunia ini yang berprofesi sebagai seorang pembicara publik, atau orang-orang yang memang akan didaulat menjadi pembicara publik. Kenapa si lembaga tertentu atau event organizer itu mengundang Anda? Mungkin event organizer ini menganggap bahwa Anda memiliki kemampuan yang bagus saat Anda menyampaikan pembicaraan Anda. Tetapi audiens Anda belum pernah tahu bagaimana kualitas bicara Anda. Betul? Audiens Anda tidak akan menilai apa yang Anda bicarakan pertama kali. Untuk membentuk kesan di awal, yang dia perhatikan penampilan Anda. Anda pastikan berpenampilan yang nyaman dan unik untuk membedakan Anda dari pembicara yang lainnya. Bisa dipahami? Ketika Anda memiliki keunikan dalam cara berpakaian Anda, maka Anda akan lebih mudah dikenali
dan Anda akan tampak kontras dibandingkan dengan pembicara-pembicara yang lainnya yang saat itu juga hadir atau di antara pembicara-pembicara lain yang pernah disaksikan oleh audiens Anda. Setelah nyaman, yang kedua unik, yang ketiga menampilkan kesan megah atau mewah. Ini mewah dalam tanda kutip ya. Kalau megah, ya megah kita harus semua sudah tahu artinya itu pakaian yang Anda kenakan harus betul-betul menampakkan kebesaran diri Anda, kebesaran apa yang ingin Anda sampaikan. Pakaian Anda harus mencerminkan isi materi yang akan Anda sampaikan. Kenapa? Karena audiens akan melihat dari sana, akan melihat Anda ini pembicara besar atau pembicara kerdil bukan dari apa yang Anda katakan dulu, tetapi dari apa yang Anda kenakan. Audiens akan melihat itu. Apakah Anda pembicara yang cemen atau Anda pembicara yang besar? Itu kesan pertama. Beda ceritanya ketika Anda berbicara di sebuah forum yang forum itu memang sudah kenal Anda. Sudah tahu kualitas diri Anda, memang udah hebat duluan gitu loh. Nah, makanya kalau untuk di forum yang sudah seperti itu, ya Anda bebas-bebas saja pakai pakaian yang bagaimanapun. Toh forum sudah tahu kualitas diri Anda. Saya kalau menyelenggarakan training selama 2 hari, 3 hari, penampilan saya di hari pertama saya usahakan semaksimal mungkin. Di hari kedua dan ketiga agak lebih santai, lebih longgar, nggak jadi masalah. Kenapa? Mereka sudah tahu kualitas saya. Jangan sampai kualitas Anda yang hebat tidak dibungkus dengan baik sehingga begitu audiens melihat Anda pertama kali, mereka sudah menangkap kesan yang kurang nyaman dengan diri Anda. Walaupun isi yang akan Anda sampaikan nanti ternyata bagus, bisa jadi sebetulnya dengan pakaian yang menarik di awal, kesan yang akan didapatkan oleh pendengar Anda itu akan jauh lebih bagus daripada yang Anda pakai pakaian yang biasa-biasa saja ya. Jadi untuk menarik perhatian dalam 30 detik pertama adalah dari segi penampilan Anda, pakaian Anda. Pertama, gunakan pakaian yang nyaman di hati Anda. Yang kedua, gunakan pakaian yang unik. Yang ketiga, gunakan pakaian yang megah atau mewah sesuai dengan materi besar yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua adalah gestur atau postur tubuh Anda. Oke lah ya, kita nggak bisa mengubah kalau misalkan tubuh kita pendek atau tubuh kita terlalu tinggi atau tubuh kita terlalu gemuk atau tubuh kita terlalu ceking ya. Walaupun kalau Anda tubuhnya ceking ya harus juga diusahakan supaya Anda memiliki bobot yang lebih ideal ya, makan yang cukup ya. Itu kan masih bisa diusahakan ya. Cuma kalau yang pendek memang agak susah diusahakannya ya. Ya Anda tetap bisa olahraga lah, mungkin banyak-banyak olahraga yang lompat-lompat gitu ya, atau minum nutrisi tertentu. Nah yang terlalu gemuk juga diusahakan Anda berolahraga biar lebih atletis gitu. Namun di sini kita bicarakan hal yang lainnya, gestur atau postur saat Anda sedang berjalan kaki. Dari mulai Anda duduk di kursi undangan atau di kursi pembicara, sampai Anda berdiri dan sampai Anda berjalan kaki menuju podium, pernah tampilkan gestur tubuh yang sangat powerful, yang sangat percaya diri. Yang seperti apa sih gestur tubuh yang powerful, yang percaya diri? Pertama, kalau dia duduk tegak, ya, jangan sampai Anda duduk condong ke depan, tapi Anda harus duduk tegak. Duduk dengan condong ke depan itu menandakan bahwa Anda tertarik dengan apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara Anda. Kalau Anda sedang bernegosiasi, Anda sedang mengharapkan sesuatu dari lawan bicara Anda, yes, Anda boleh gunakan gestur itu, postur tubuh seperti itu. Tapi saat Anda didaulat untuk menjadi pembicara publik, kemudian Anda mendengarkan orang yang berbicara dari mulai MC sampai pemberi kata sambutan, sebaiknya saran saya Anda tetap duduk tegak dan sambil bersandar. Kenapa? Itu menyiratkan bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga saat sedang duduk. Saat sedang berdiri pun sama, Anda berdiri dengan tegak, elegan, perlahan-lahan, jangan terlalu cepat. Ya, jadi saat Anda berdiri elegan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, sehingga tidak menandakan Anda sedang tergesa-gesa. Oke. Kemudian saat Anda berjalan menuju podium, pastikan Anda berjalan dengan tenang tetapi penuh kepastian. Usahakan langkah Anda lebar-lebar. Jangan langkahnya pendek-pendek. Bahkan Pragawati pun dilatih. Kalau dia sedang menampilkan pakaian di atas catwalk, dia berjalan langkahnya lebar-lebar. Karena langkah yang lebar itu menyiratkan bahwa dia sangat percaya diri.
Melangkahlah dengan langkah yang lebih lebar daripada sebelumnya. Kemudian juga Anda boleh juga dengan melangkah cepat, tapi bukan tergesa-gesa. Melangkah cepat dengan kaki dengan satu langkahnya yang lebar. Kalau tergesa-gesa itu dia cepat, tapi kakinya pendek-pendek sehingga kelihatan agak, kalau bahasa Sundanya pabaliut ya, saya nggak tahu kalau bahasa nasionalnya apa ya, agak tergesa-gesa gitu loh. Ya, jadi kalau berjalan, jalan saja dengan langkah yang lebar tapi cepat, itu boleh. Atau sedikit berlari, itu juga boleh. Itu menandakan bahwa Anda sangat antusias, Anda ingin menerkam audiens. Jadi ada dua gaya ya ketika Anda berjalan. Pertama gaya elegan, Anda berjalan dengan langkah yang lebar dan pelan-pelan saja tapi penuh dengan perasaan pasti. Atau yang kedua, Anda jalan dengan antusias, jalan setengah berlari. Oke? Nah, saat Anda pegang mic, begitu Anda sudah download, Anda sudah pegang mic, Anda berdiri dulu dengan dua kaki yang seimbang. Ya, jangan sampai satu kaki tegang, satu kaki loyo atau santai. Ini tidak bagus. Anda berdiri dengan kedua kaki tegak. Itu menyiratkan bahwa Anda seimbang antara emosi, hati dan pikiran Anda seimbang, Anda fit. Kalau selanjutnya ya terserah Anda lah kalau selanjutnya. Cuma untuk di awal, apalagi ketika Anda akan menyampaikan salam pembuka, usahakan kedua kaki tegak merapat di atas lantai dan berada pada keseimbangan yang sama. Oke, dada agak dibusungkan dan bernafaslah yang dalam. Ini ingat loh ya, ini untuk pembukaan di awal saat Anda mengucapkan salam atau mengucapkan kalimat pembuka. Kemudian juga bahu, jangan sampai bahu Anda menurun. Jadi usahakan ketika Anda pegang mic, bahu Anda agak terangkat, tapi jangan terlalu terangkat juga, minimal tegak. Dada Anda lebih membusung sehingga Anda bisa bernafas lebih dalam, dan kedua kaki Anda lurus menapak di atas dua lantai. Oke, percayalah kepada saya, gunakan teknik itu, maka suara yang akan Anda keluarkan dalam postur tubuh seperti itu pun akan berbeda dari yang biasanya. Ya, ini yang kedua, gesturnya atau postur tubuhnya untuk memukau hadirin dalam 30 detik pertama. Yang ketiga, baru masalah apa yang akan Anda katakan di detik-detik awal. Ingat, sekali lagi, kita akan merebut perhatian audiens dalam 30 detik pertama. Makanya Anda harus berlatih untuk membiasakan diri memukau hadirin dari pakaian yang Anda gunakan, dari cara Anda berjalan, cara Anda duduk, bahkan cara Anda berjabat tangan kalau perlu misalnya di sana ada orang yang perlu Anda jabat. Kemudian yang ketiga, dari kata-kata apa sih yang akan pertama kali Anda ucapkan. Oke, saya sarankan di sini gunakan kata-kata yang tidak umum, yang tidak biasa. Dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, ketika kita berbicara depan umum kan biasanya kita ucapkan salam. Oke, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Oke, nah karena ini sunnah, artinya Anda tidak harus langsung di awal, Anda tetap ucapkan salam, tapi nggak mesti harus di awal mengucapkan salam gitu kan. Nah, artinya Anda boleh gunakan kata-kata yang lain atau kalimat yang lain yang akan diucapkan di awal sebagai pemancing minat mereka, sebagai pemancing emosi mereka. Intinya adalah kalau kebiasaan pembicara yang lainnya saat mereka diserahi mic kemudian mereka berbicara, mereka menghabiskan 30 detik pertamanya dengan mengucapkan salam dan sholawat. Nah, tidak ada salahnya Anda mengucapkan kata-kata lainnya sebagai pemancing bagi minat audiens Anda, baru setelah itu lanjutkan dengan salam dan sholawat. Itu tidak menjadi masalah. Ya, jadi dengan kalimat apakah yang seharusnya kita ucapkan? Ini sekali lagi, kalau pembicara Anda atau kalau pembicara yang lain biasa mengucapkan salam, nah Anda mungkin dengan kalimat yang lainnya untuk mengambil kesan bahwa Anda tidak biasa, tidak seperti yang lainnya. Kenapa? Karena saat Anda mau mengucapkan kata-kata di awal, itu audiens itu biasanya sudah mulai menebak-nebak. Mungkin saking seringnya mereka mendengarkan orang ceramah, mendengarkan orang pidato, mendengarkan orang presentasi, pikiran mereka akan mulai terbiasa, ini pasti setelah ini adalah mengucapkan salam, kan gitu ya, digeneralisir. Namun begitu Anda pegang mic kemudian yang Anda ucapkan bukan salam, secara bawah sadar pikiran audiens akan menangkap, oh ini beda, ini harus diperhatikan, kok nggak seperti biasanya. Nah, kurang lebih gitulah yang diucapkan oleh bawah sadar para pendengar Anda. Makanya begitu Anda mengucapkan kata-kata yang tidak biasa di awalnya, itu akan memberi kesan tertentu bagi diri Anda di benak audiens. Tapi gimana kalau kesannya kesan negatif, misalkan audiens Anda adalah audiens muslim, ya Anda tetap ucapkan salam juga, tetap ucapkan sholawat juga, cuman tidak di awal, itu saja kok.
Nah ya, apa yang harus diucapkan di awal ketika Anda membuka presentasi Anda? Anda boleh menggunakan cerita yang mengejutkan. Ya, misalkan begini, Anda boleh gunakan cerita yang mengejutkan. Begitu Anda masuk, yang tadi sudah diatur ya, gesturnya, pakaiannya, Anda pegang mic. Oke, terima kasih para hadirin semuanya. Sebelum saya sampai ke tempat ini, tadi di jalan saya melihat sebuah kecelakaan yang membuat hati saya miris. Ada seorang ayah yang membawa 2 orang anaknya, membonceng di belakangnya di motor, kemudian motornya tertabak oleh truk. Kedua anaknya meninggal, sang ayah selamat. Sang ayah itu sangat meratapi nasib anaknya. Hadirin, tahukah Anda bahwa kita tidak bisa menebak orang-orang yang kita cintai akan meninggal kapan? Maka dari itu pastikan sebelum Anda mendengarkan saya, Anda sudah mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah itu kan bisa seperti itu pembukaannya. Nah setelah begitu barulah mulai Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu loh. Jadi dibikin kesannya dulu dengan cerita yang mengejutkan seperti itu boleh. Dengan cerita yang mengejutkan. Atau gunakan cerita yang mengejutkan yang lainnya. Misalkan hadirin, apakah Anda pernah mendengar ada seorang nenek berusia 90 tahun tapi dia masih bisa sanggup maraton sejauh 24 km? Ada yang pernah dengar cerita itu? Saya akan ceritakan kepada Anda bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu bisa saja mungkin terjadi asalkan kita mempercayainya. Namun sebelumnya saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana cara kerja pikiran manusia. Nah gitu loh. Jadi dipancing dulu minatnya, dibikin wah dulu, dibikin heboh dulu dengan kalimat pancing pembuka. Tapi ceritanya ini harus cerita real ya. Kalau Anda mau gunakan cerita real, Anda cari-carilah di internet tuh banyak cerita-cerita yang menakjubkan di luar nalar kita tapi betul-betul terjadi, itu banyak. Atau kalaupun mau gunakan cerita fiksi juga boleh, tapi harus ada petikan hikmah di balik cerita fiksi itu dan itu dijelaskan langsung. Ya. Gitu. Jadi harus dibedakan mana yang fiksi, mana yang non fiksi gitu loh ya. Itu bisa dengan cerita yang mengejutkan. Atau misalkan dengan pertanyaan yang mengejutkan. Begitu Anda dipanggil, Anda langsung menuju podium, Anda menuju panggung, kemudian Anda pegang mic, Anda langsung bertanya kepada hadirin. Oke, siapa di antara Anda yang siap mati hari ini? Boleh angkat tangannya? Nah itu pertanyaan yang mengejutkan. Wah gitu, mungkin ada beberapa di antara mereka ketawa atau mereka bengong dulu waktu Anda tanya begitu, gak ngerti dengan apa yang Anda katakan. Baik, sekali lagi saya tanya, siapa di antara Anda yang siap mati sekarang? Saya beri uang 2 juta rupiah. Ada? Anda masih bingung, saya beri uang 5 juta rupiah yang siap untuk mati hari ini. Mungkin mereka akan lebih tertawa lagi. Nah itu dengan pertanyaan yang mengejutkan. Boleh juga dengan pertanyaan yang lainnya, misalkan, oke, siapa di antara Anda yang siap menjadi miliarder hari ini? Boleh angkat tangannya. Nah gitu. Kalau Anda berada di hadapan mahasiswa, oke, siapa di antara Anda yang hari ini siap untuk sukses sebelum lulus kuliah? Boleh angkat tangannya. Atau Anda bertanya kepada para orang tua, oke, siapa di antara Anda yang hari ini punya penyakit dan ingin sembuh hari ini, gak usah pakai obat? Boleh angkat tangannya. Nah itu maksud saya ya. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan mereka dan memancing minat mereka. Oke. Jadi kalau tadi boleh pakai cerita, boleh bercerita fiksi, cerita non fiksi, atau cuman Anda gunakan atau lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan mereka. Ya oke, siapa di sini yang tahu bahwa Anda adalah keturunan Nabi Adam, misalkan begitu ya. Ya apapun ya. Atau boleh dengan cerita sehari-hari. Ya, cerita sehari-hari yang memang Anda alami, audiens juga alami. Mungkin juga bisa dengan berita di koran, berita di televisi, itu boleh ya. Tapi yang heboh ya, berita di korannya berita yang heboh, berita di televisinya berita yang heboh. Misalkan Anda tahu Emon, ada yang kenal siapa Emon? Yang sering nonton berita akhir-akhir ini? Ya, Emon itu adalah seorang kriminal yang melakukan sodomi terhadap lebih dari 100 anak. Anda pernah lihat beritanya? Nah gitu loh. Jadi boleh diambil dari berita juga yang memang sedang headline lah gitu ya, yang sedang mengalami trans massal si berita itu untuk memancing perhatian audiens dalam 30 detik pertama. Yang ketiga juga boleh apa yang Anda katakan itu sesuatu yang membangun kesamaan antara Anda dengan mereka. Ya, misalkan begitu Anda masuk, ini Anda berada di kampus, Anda langsung tanya, oke, di sini siapa fansnya Manchester United? Boleh angkat tangan, misalkan begitu. Kalau Anda mau majukan ke bola,
Atau misalkan Anda dan mereka pasti memiliki satu kesamaan dan dicari kesamaan itu. Wah, kan susah survei masing-masing orang. Ya, tapi kita punya kesamaan-kesamaan yang setiap orang pasti sepakat. Contoh, siapa yang pingin kaya sekaligus masuk surga. Nah, itu kan kesamaan ya. Anda dengan mereka pasti sama. Siapa yang pingin membahagiakan orang tuanya, itu kan Anda dan mereka pasti sama. Jadi saat mereka jawab saya, Anda pun jawab saya. Siapa yang pengen menghajikan orang tua dari uangnya sendiri, pasti saya juga. Siapa yang pengen anak-anaknya sehat walafiat, kalau ini pesertanya orang tua, pasti saya juga. Siapa yang pengen dikumpulkan dengan keluarganya di surga. Nah, dibangun kesamaan antara Anda dengan mereka. Ya, ketika ada kesamaan terjadi, hati Anda dan hati mereka menjadi satu, menjadi terikat. Ini 30 detik pertama sangat ideal sekali untuk membangun hati Anda dengan hati audiens Anda. Oke. Anda juga bisa gunakan bangun kesamaan ini untuk supaya Anda membangun empati, ya. Ingat, empati itu kan perasaan ketika kita merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Nah, ketika Anda berbicara, ketika Anda menyampaikan, Anda baru pegang mic, langsung saja Anda katakan, gimana sudah menunggu 2 jam sehari ini, apakah lelah? Oke, saya bisa merasakan kelelahan yang Anda rasakan saat ini, misalkan begitu. Atau Anda juga boleh gunakan kalimat yang lain, misalkan Anda berbicara di hadapan para guru. Baik Bapak Ibu, gimana menurut Bapak Ibu siswa-siswi sekarang makin nakal atau makin baik Bu? Iya Bu, kelihatan dari wajah Ibu ya, saya pun bisa merasakan hal yang sama Bapak Ibu semuanya. Siswa-siswa sekarang menjadi lebih nakal daripada sebelumnya. Nah, itu juga membangun kesamaannya. Baik Bapak Ibu, siapa yang merasakan dampak penurunan nilai rupiah saat ini? Harga-harga naik tinggi ya. Dan kita kerepotan di dapur, repot mengatur keuangan rumah tangga. Saya merasakan juga beratnya itu, istri saya juga merasakan itu. Makanya saya kalau pulang ke rumah, istri agak manyun sedikit, saya bisa memahami hal itu. Nah gitu, ada kesamaan-kesamaan yang dibangun, Anda merasakan apa yang mereka rasakan. Oke, tapi harus akurat ya. Kalau jangan sampai Anda mengungkapkan atau melontarkan sebuah kata-kata yang sama sekali tidak akurat, nanti malah jadi lucu gitu loh di depan hadirin kelihatannya. Nah, itulah beberapa hal atau 3 dasar, 3 hal, 3 perhatian yang harus Anda betul-betul perhatikan untuk meraih perhatian audiens dalam 30 detik pertama. Ketika Anda sudah mengatur penampilan Anda, ketika Anda sudah mengatur gestur atau postur tubuh Anda, dan ketika Anda sudah membuat pembukaan yang mengesankan, insya Allah apa yang akan Anda sampaikan benar-benar tertancap dan membuat hadirin atau audiens terkesan kepada Anda. Mudah kan? Silakan dipraktekkan, dilatih. Lebih baik berkeringat saat berlatih daripada berdarah saat Anda berada di medan tempur. Oke, sekian dari saya Abu Ziyad HSDS. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.